Kasus baru COVID-19 yang meningkat signifikan, bahkan sampai kemarin PPKM darurat, ini Mhm. kan akan di-assess terus setiap 2-3 minggu ya, dan ada kemungkinan terus diperpanjang, otomatis GDP growth Indonesia ke depannya bisa terus di-revise turun. Welcome to Superstock. Edisi Superstock kali ini kita akan membahas perkembangan perekonomian di global dan juga di Indonesia. Kita bisa lihat sinyal-sinyal recovery dari pemulihan perekonomian di level global. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Seperti apa perkembangannya? Langsung saja kita tanya Anthony Kevin, ekonom dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Kevin. Hai Alia. Nah, di level global sendiri nih bagaimana sih perkembangan situasi COVID-19? Sebenarnya kalau berbicara mengenai perkembangan COVID-19 di level global, sebenarnya mix ya, dalam artian kalau kita lihat number of new casesnya sebenarnya ada penurunan gitu, which is a good thing. Tapi kalau kita melihat disbursement vaksin ya, again kita masih melihat negara-negara maju ini disbursement vaksinnya masih lambat. Dari 10 negara terbaik dalam hal disbursement vaksin, mainly itu didominasi oleh negara-negara dengan size ekonomi yang kecil. Paling yang besar cuma US saja, tapi negara-negara Eropa, Jepang, China, kita lihat disbursement vaksinnya masih lambat gitu. Jadi kita masih melihat bahwa sentimen dari pandemi COVID-19 di level global sebenarnya masih mix ya. Ada positifnya tapi ada negatifnya juga. Sebenarnya apa yang menjadi penghambat disbursement vaksin ini di negara-negara tersebut? Iya, yang pertama kita tahu bahwa hanya beberapa big pharma companies yang punya license untuk produce COVID-19 vaksin, jadi otomatis demand-nya lari ke sana semua dan supply otomatis terbatas karena kemampuan produksi kan nggak bisa dinaikkan secepat kenaikan permintaan. Kemudian yang kedua kita lihat waktu yang diperlukan untuk develop vaksin itu cepat banget, 1,5 tahun padahal on average biasanya 10 tahun. Mungkin ini ada kaitannya dengan beberapa efek samping yang kita nggak expect sebelumnya gitu. Beberapa vaksin kita tahu ada side effect-nya sehingga production-nya harus di-stop dulu, research lebih lanjut, disbursement juga di-stop dulu. Bahkan di beberapa negara seperti Malaysia misalnya, ada jenis vaksin tertentu, dalam hal ini AstraZeneca itu dijadikan optional only gitu. Jadi nggak mandatory karena ada efek samping yang dikhawatirkan bisa terjadi. Again ini kombinasi dari supply constraint, kemudian juga beberapa side effect yang unexpected sebelumnya membuat distribusi vaksinnya relatively menjadi lambat. Dengan adanya constraint dalam disbursement vaksin tersebut, apakah perekonomian global secara general nih akan recover? Iya, kalau terkait dengan constraint dalam disbursement vaksin, kita expect sih kalau di level global ini harusnya tekanannya akan mereda in the coming months. Karena kita tahu salah satu cycle dalam disbursement vaksin itu kan pasti negara dengan size ekonomi yang besar, yang uangnya banyak, yang kemampuan diplomasinya bagus. Dalam hal ini misalnya Amerika Serikat itu kan pasti dia akan menyelesaikan proses vaksinasi duluan dibandingkan dengan developing economies misalnya. Dan ketika Amerika selesai melakukan vaksin, itu kan jatah vaksinnya akan di roll over ke negara-negara yang lebih membutuhkan, negara-negara Eropa sampai negara-negara Asia, Afrika dan sebagainya. Jadi kita lihat sih over time harusnya disbursement dari vaksin ini base-nya ini akan improving seiring dengan ketersediaan vaksin yang lebih banyak gitu. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan fakta bahwa social distancing measures ini terus dilonggarkan, kita melihat global economic recovery sedang terjadi dan kita expect ke depannya masih terus terjadi. Kita lihat beberapa indicators, global manufacturing PMI, ekspor dari negara-negara besar ini semuanya improving in the past few months secara year on year. Jadi kita lihat sedang recover global economy dan kedepannya harusnya outlook-nya relatively bright sih. Oke, jadi bagaimana dengan outlook perkembangan perekonomiannya sendiri? Adakah potential risk nih yang bisa kita antisipasi? Iya, berbicara mengenai downside risk, pastinya ada. Kita lihat salah satu yang terbesar adalah dari mutasi virus COVID-19 itu sendiri. Jadi the last time saya cek di websitenya WHO, even WHO nggak bisa confirm bahwa efektivitas dari vaksin yang ada saat ini itu akan sama dalam menghadapi mutasi virus yang baru. Mungkin efektivitasnya akan berkurang atau mungkin nggak efektif sama sekali gitu. Walaupun di expect tetap ada some sort of effectivity dalam melawan mutasi yang baru gitu. Tapi itu salah satu downside risk yang harus dicermati. Kemudian juga downside risk lainnya saya rasa ada di kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan normalisasi tingkat suku bunga acuan dari The Federal Reserve. Kalau ketakutan pelaku pasar atas normalisasi suku bunga acuan di Amerika Serikat, kemudian balance sheet-nya juga ada kekhawatiran di normalize, otomatis ini akan menjadi downside risk bagi perekonomian global juga. Karena financial market pasti kehit dan ketika financial market kehit, pasti real ekonominya juga kena. Bagaimana dengan kebijakan The Fed? Apakah akan masih mengakomodir hingga akhir tahun ini? Ya, kalau kita lihat memang salah satu yang membedakan krisis antara 2008 dengan 2020 kemarin
adalah policy response baik dari pemerintah pusat maupun juga dari bank sentral. Kita tahu di 2008 itu ketika krisis terjadi, policy makers, the Fed, dan gubernur bank sentral lainnya itu mendebatkan apakah di momen-momen krisis kita harus injek money ke perekonomian. Takutnya kalau lagi krisis diinjek money, hyperinflation dan sebagainya. Tapi kita sudah belajar dari 2008 bahwa yang dibutuhkan pada saat krisis adalah injection liquidity supaya market itu tetap confidence, ekonomi tetap jalan. Dan itu so far yang dilakukan The Fed. Suntikan liquidity-nya banyak banget. Central bank lain mengikuti, even di Indonesia sendiri. Jadi so far policy-nya akomodatif. Dan saya rasa akan remain akomodatif at least sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Berarti kita mirroring ya dengan solusi yang pernah terjadi di 2008. Iya. Nah, dengan kenaikan all time high yang terjadi di S&P ataupun global index di Amerika ini, banyak yang mengkhawatirkan sebenarnya ini akan berpotensi menjadi bubble nih. Menurut Kevin bagaimana? Iya, sebenarnya kalau berbicara bubble itu ada dua hal ya, dan itu berbeda sekali antara bubble di financial market dengan bubble di real economy. Kalau kita misalnya ngomong bubble di financial market, ketika bubble-nya itu pop up gitu ya, ketika pecah gelembungnya itu, yang terimpact adalah orang-orang yang masuk di financial market gitu. Jadi mungkin middle to high income people yang akan terimpact, sehingga impactnya untuk keseluruhan ekonomi nggak gitu besar. Tapi kalau kita berbicara mengenai bubble di real economy, itu impactnya akan besar sekali, dari masyarakat menengah bawah sampai menengah atas akan kena. Tapi saya rasa so far dengan melihat berbagai perkembangan, saya belum melihat adanya bubble di real ekonominya sih. Mungkin di financial marketnya ada, valuasi udah terlalu tinggi, especially for Nasdaq listed stocks, tapi untuk real ekonominya saya rasa belum ke situ. Dan itu juga alasan saya nggak expect the Fed naikin suku bunga acuan atau normalize balance sheet-nya dalam jangka waktu dekat, at least di sisa tahun ini. Kenapa? Karena inflation naik, mungkin mengindikasikan bubble di real economy, tapi itu low base, kemudian juga karena harga minyak tinggi, tapi saya nggak melihat ada suatu permintaan yang kencang di Amerika Serikat yang bisa membuat bubble. 2008 kita lihat harga properti naik gila-gilaan, bubble, ekonomi Amerika kena, tapi kan sekarang nggak terjadi sebenarnya bubble kayak gitu, jadi masih aman sih sebenarnya. Nah, secara global juga harga-harga komoditis ini terus merangkak naik nih, baik dari CPO, coal. Apakah cycle dari komoditi super cycle ini akan terulang kembali? Iya, sebenarnya kalau berbicara apakah cycle-nya akan terulang lagi, saya rasa enggak. Tapi saya rasa at the very least commodity prices will remain high. Kenapa? Karena kita expect, mungkin kalau kita mundur sedikit, yang bikin harga komoditi naik itu apa sih? Itu kan pasti weak US dollar. Itu karena 60% dari global trade di dunia itu dieksekusi dalam satuan mata uang US dollar. Otomatis ketika US dollar-nya melemah, purchasing power dari negara-negara yang nggak pakai US dollar sebagai main currency-nya, Indonesia misalnya pakai rupiah, itu kan purchasing power kita pasti terdongkrak ketika USD-nya melemah. Dengan satu rupiah yang sama, kita bisa membeli komoditi dengan quantity yang lebih besar gitu. Jadi since kita expect USD akan remain weak sampai dengan akhir tahun, simply karena the Fed masih akan terus inject money ke financial market, liquidity US dollar masih akan besar, USD masih akan lemah, harusnya commodity prices masih akan remain high. Tapi kalau kita ngomongin apakah cycle yang kemarin akan keulang, saya rasa enggak juga, karena saya nggak melihat ruang untuk the Fed inject dana secara lebih signifikan lagi. Mungkin pembelian asetnya udah mentok di level 120 miliar per bulan, jadi downside risk untuk USD index udah limited. Kemudian juga dari sisi demand saya nggak lihat ada lonjakan yang besar sampai akhir tahun, especially dengan kondisi yang masih relatively mengkhawatirkan. Perkembangan terkait COVID-19-nya, saya rasa commodity prices akan remain high, tapi upside-nya mungkin juga akan limited, dan saya rasa nggak akan mengulangin cycle yang kemarin terjadi. Sedangkan yang terjadi di Indonesia sebaliknya, rem darurat diberlakukan dengan adanya PPKM darurat. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini? Ya, kalau kita lihat memang jumlah kasus aktif, kemudian kasus baru harian yang sehari tembus 20.000, udah kayak new normal sehari 20.000. Ini sebenarnya memang merupakan bom waktu aja sih yang meledak, karena kemarin pengetatan mudik itu nggak ketat. Itu kan sekitar bulan lalu lah ya, pengetatan mudik dan yang udah dibahas sama ketat. Kevin juga tuh waktu itu. Betul. Impact-nya itu sebenarnya akan multiplier ya. Iya, dan yang mudik kemarin, kemudian juga orang-orang yang tertular karena ada yang mudik kemarin, itu kan baru kedetek numbers-nya itu sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya ini bom waktu aja. That's why pemerintah mengambil langkah yang menurut saya sih cukup oke gitu. Ada PPKM darurat. Tadinya saya pikir kalau misalnya pengetatan PPKM mikro kayak impact-nya nggak bakal besar, tapi saya rasa ini kebijakan yang cukup berani. PPKM darurat, malls tutup, kemudian juga tempat-tempat yang nggak esensial tutup, 100% work from home dan sebagainya. Cuman memang again ekonomi itu kan nggak berbicara kayak 20% planning tapi 80% eksekusi, dan kita sudah belajar di tahun 2020 eksekusinya seringkali nggak bagus gitu, seringkali ada pengetatan tapi ternyata longgar dan sebagainya. Jadi I wouldn't hold my breath lah kalau misalnya ditanya apakah kebijakan ini akan secara signifikan menurunkan kasus COVID-19 ya, karena seringkali eksekusi dari government itu sendiri yang nggak memuaskan. Kurang kuat ya. Iya. Memang mungkin eksekusi dari pemerintah masih belum kuat, tapi sepertinya lagi menggenjot vaksinasi nih. Menurut Kevin bagaimana?
Saya rasa memang dalam beberapa waktu terakhir ada anggapan bahwa vaksinasi ini sudah diperluas secara signifikan gitu ya. Terbukti dari kita orang-orang yang kerja kantoran tiba-tiba dapat panggilan untuk vaksin. Tapi sebenarnya kalau kita bilang bahwa overall government meningkatkan capacity mereka dalam disbursement vaksin, saya rasa itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena saya rasa government ini dalam tanda kutip udah mentok gitu. Jadi kan yang tadinya awalnya mau divaksin itu kan kelompok prioritas lansia, kemudian juga petugas publik. Tapi kita lihat so far lansia di Indonesia baru 10% yang vaksinasi sudah penuh 2 dosis. Petugas publik baru setengahnya, baru 50%. Kayaknya government ini melihat ini, oh ternyata yang priority aja susah untuk kita disburse, susah untuk kita jangkau. Gimana kalau misalnya jatahnya kita alokasikan dulu untuk masyarakat umum, mungkin di kawasan Jawa yang saya lihat signifikan, yang lebih mudah dijangkau. That's why kalau kita plot, kalau kita bikin chart dari disbursement vaksin yang first dose dan second dose. First dose emang naik belakangan karena masyarakat umum kayak kita udah mulai divaksin, tapi yang second dose-nya turun. Saya rasa yang second dose-nya turun ini karena lansia, petugas publik yang harusnya dapat vaksinasi kedua, kayaknya ditahan dulu sama pemerintah karena masalah logistik, dialokasikan dulu ke masyarakat yang lebih gampang dijangkau gitu. Jadi overall sebenarnya pace dari disbursement vaksin di Indonesia saya rasa sebenarnya nggak banyak berubah. Cuman kelihatan secara signifikan improving karena ya basically yang dijangkau udah nggak kelompok priority lagi, tapi masyarakat umum udah boleh sekarang. Tapi Jadi lebih ke general all sama access aja. ya. Betul. Dengan kedua hal yang tadi sudah kita diskusikan, bagaimana sih perkembangan perekonomian Indonesia di level makronya? Nah sebenarnya kalau di level makronya saya juga masih melihat developmentnya kurang lebih nggak jauh beda dengan beberapa kali kita shoot video terakhir. Kalau dari globalnya saya mendapati intinya both production kemudian juga consumption, demand itu kayak bisa mengimbangi lah. Jadi production ada tapi di drive juga oleh demand ada. Jadi ini terus menerus berlanjut gitu. Karena ada demand, productionnya lanjut terus. Karena ada production, demandnya juga lanjut terus gitu kan. Ekonomi muter aja sebenarnya dari production ke consumption. Nah cuman masalahnya di Indonesia recovery-nya saya rasa masih agak timpang sih gitu. Dalam artian mungkin karena desakan pemerintah atau memang pengusaha mungkin dalam tanda kutip to some extent saya kira kelewat optimistis. Dari awal disbursement vaksin di Indonesia belum ada tanda-tanda ekonomi recover, tapi production udah digenjot. Impor udah naik, manufacturing activity sudah naik. Cuman di sisi lain demand-nya belum improve. Mungkin di bulan April, Mei, Juni kelihatan improve simply karena low base effect aja. Kalau kita lihat data tahunan plus jangan lupa bulan Mei disbursement THR gitu kan, pastikan semua dapat THR peraturan pemerintah. Bulan Juni distribusi gaji ke-13 PNS lumayan budget 30 triliun. Jadi memang Mei Juni agak lumayan lah consumption. Cuman yang saya khawatirkan adalah masuk Juli kan gak ada apa-apa lagi tuh. Nggak ada disbursement THR dan sebagainya, distribusi anggaran dari pemerintah juga masih lemah. Saya rasa demand akan lemah, kelihatan di bulan Juli nanti, low base effect juga udah nggak ada, dan ketika ini terjadi, yang saya khawatirkan lagi, produsen pada akhirnya akan melihat, oh ternyata kita produce banyak-banyak, demandnya belum ada, numpuk semua jadi inventory, gitu kan, akibatnya pasti mereka stop production, dan ketika stop production, ya ekonominya makin kehit lagi, jadi saya lihat, masih timpang lah gitu ya, recovery ekonomi Indonesia belum ideal ya. Jadi kita bisa expect kalau Q3 ini masih belum berpotensi recover ya? Iya, saya rasa sih Q3 kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi saya rasa pasti positif gitu ya, second Q, third Q, fourth Q pasti positif. Cuman saya rasa pertumbuhannya nggak akan optimum since kalau misalnya kita lihat ini kita ngomongin consumption, mainly consumption masyarakat menengah bawah gitu. Karena consumption masyarakat menengah bawah itu kan kontribusinya sekitar 80-90% ke total consumption di Indonesia. Dan itu yang akan bisa bikin production itu lanjut, demand dari masyarakat menengah bawah. Nah cuman untuk ngedrive demand dari masyarakat kelas menengah bawah, itu kan harus ada penciptaan lapangan kerja. Distribusi anggaran pemerintah harus bagus. Sampai April kemarin distribusi anggaran pemerintah untuk COVID-19 juga masih 20%-an gitu, masih rendah banget. Jadi saya rasa belum ada katalisnya kalau mau expect pertumbuhan ekonomi yang tinggi-tinggi banget sih. Dengan adanya lonjakan kasus COVID yang terjadi di Indonesia belakangan ini, apakah pemerintah akan segera mereview ulang disbursement untuk penanganan COVID-19 ini? Ya kalau berbicara mengenai disbursement dari government spending, especially budget yang untuk penanganan COVID-19 harusnya ada improvement dari pemerintah. Karena waktu government announce PPKM darurat kemarin juga mereka untuk komit memberikan bantuan atau mempercepat disbursement, especially bantuan sosial ya, either itu makanan, minuman atau dalam bentuk cash gitu ya. Karena kan kita tahu PPKM darurat ini menyasar sektor formal, informal, jadi warung-warung kecil akan dipaksa di limit operasionalnya, otomatis income akan kehit. Makanya bansos itu diharapkan bisa step up untuk dongkrak consumption mereka gitu. Secara budget saya juga melihat sebenarnya aman karena sampai dengan April Mei kemarin masih ada dana nganggur dari pemerintah senilai 150 triliun. Jadi utang yang diterbitkan pemerintah so far ini jauh lebih banyak dibandingkan defisit. Otomatis dana nganggurnya juga sebenarnya masih banyak. Jadi kalau berbicara mengenai
government punya uang nggak nih untuk biaya PPKM darurat ini? Sebenarnya saya rasa ada gitu, cuman again kita harus melihat di sisi eksekusinya seperti apa, karena seringkali masalah logistik, pendataan dan sebagainya itu kan kita tahu kurang baik di Indonesia gitu. Kayak misalnya KTP elektronik aja ada yang belum punya, ada yang punya 2 KTP dan sebagainya. Ini kan problem banget ketika government ingin coba tap masyarakat menengah ke bawah gitu, administrasinya seringkali bermasalah gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita berbicara mengenai government spending, sebenarnya kita nggak berbicara mengenai budget COVID-19 yang senilai 700 triliun aja. Kita berbicara hal yang lebih besar. Gimana caranya dana itu, budget penanganan COVID-19 yang 700 triliun bisa unlock disbursement kredit yang senilai 4.000 triliun. Karena so far di Indonesia, sepertiga ekonomi itu dibiayain sama perbankan. Ekonomi Indonesia nilainya 12.000 triliun. Kredit perbankan nilainya 4.000 triliun. Masalahnya adalah 4.000 triliun itu mandek belakangan, karena banks itu ngelihat aduh government-nya aja pasif, ngapain kita harus disburse kredit kencang-kencang. Ini sama kayak 2015, ingat ya 2015 dulu Presiden Jokowi naik, euforia tinggi banget, pertumbuhan ekonomi akan tinggi, tapi ternyata karena kabinet baru, presiden baru, ya semua masih coba settle lah, berbaul di bidangnya masing-masing, posnya masing-masing. Akibatnya 3 bulan, 4 bulan pertama 2015 realisasi anggaran mungkin cuma 10-15%, ujung-ujungnya banks dalam tanda kutip mati semua, nggak ada yang mau nyalurin kredit. Karena mereka bilang, government-nya aja nggak gerak, ngapain kita gerak. Dan itu yang terjadi sekarang. Banks itu ngelihat, aduh government-nya kayak lemes banget gitu. Makanya kita lihat pertumbuhan kredit negatif sekarang. Padahal kalau kita ngomong liquidity di banks itu ada ratusan triliun di sana. Tapi banks malah lebih milih, ya udah beliin obligasi aja, returnnya pasti daripada nyalurin kredit. Government-nya juga masih kayak gitu. Jadi again, kita berbicara mengenai disbursement bantuan COVID-19 itu penting dalam jangka pendek, tapi untuk jangka yang lebih panjang, itu tugas pemerintah. Gimana caranya 700 triliun itu bisa didisperse dengan kenceng, memberikan optimisme ke sektor perbankan, akibatnya 4.000 triliun itu tadi penyaluran kredit mungkin bisa jadi 4.500 triliun, 5.000 triliun, dan itu yang akan benar-benar jack up ekonomi Indonesia, perbankan itu tadi. Tadi Kevin menyebutkan bahwa banks ini kesannya wait and see because dari disbursement COVID-19 yang mencapai 700 triliun tersebut. Apakah ada faktor lain sebenarnya yang membuat banks ini masih wait and see? Pastinya ada, nggak cuma government-nya yang masih relatif pasif aja, yang salah satu alasan utamanya pasti NPL. Kita lihat NPL di bank saat ini masih relatif tinggi karena beberapa industri ini benar-benar belum recover betul. Misalnya perhotelan gitu ya, makanan minuman itu NPL-nya masih tinggi banget sampai sekarang. Dan ketika NPL tinggi, banks itu kan harus bikin pencadangan. Misalnya saya ngasih kredit ke Alia, let's say saya banks ngasih kredit ke Alia 1 triliun. Kemudian Alia nggak bisa bayar, misalnya kategori 5. Itu kan berarti 1 triliun itu tadi yang potensi Anda nggak bisa bayar, saya harus simpen dari cash saya masukin ke pencadangan. Itu nggak boleh disentuh-sentuh. Itu kan berarti mengurangi capacity bank untuk nyalurin banks. Uangnya di lock mati gitu loh. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. NPL masih tinggi, cuman again, saya melihat ada peran juga dari government yang pasif dalam sikap bank yang relatively reluctant untuk menyalurkan kredit. Dalam kondisi-kondisi kayak gini, kita tahu ini lagi COVID-19 driven crisis. Otomatis kalau misalnya kita mau bikin ekonominya jalan, kita nggak bisa ngandelin private sector, bener nggak? Kita mau bilang private sector, tolonglah hire tenaga kerja gimana pun, ya mereka bisa ngambil keputusan sendiri, mereka nggak mau ngikutin pemerintah 100%. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah make sure bahwa jobs creation itu datangnya dari mereka. Makanya kalau Alia lihat tahun 2021, anggaran terbesar kementerian untuk siapa? Untuk Kementerian PUPR. Padahal biasanya itu kan Kementerian Pertahanan, beli senjata lah segala macam. Tapi sekarang nih anggaran terbesar PUPR. Karena government tahu, oke, lagi krisis, kita harus bikin jobs creation versi kita sendiri. Dengan anggaran terbesar di Kementerian PUPR, mereka bisa bikin bendungan, jembatan, hire orang. Infrastruktur yang padat karya, akibatnya orang kembali bekerja. Ketika orang kembali bekerja, pengusaha akan melihat, oh demand udah mulai tumbuh nih. Gitu. Dan ketika itu terjadi, banks juga akan disburse loan pastinya. Cuman, since dari government ini nggak bisa bikin rodanya berputar gitu ya, kayak masih mogok nih, porosnya ini masih mogok, otomatis ke belakangnya juga kehit sampai sekarang. Bagaimana ke depannya nih Vin? Apakah pemulihan dari sisi demand ini akan terlihat nih? Saya rasa enggak ya, kalau sampai akhir tahun saya rasa demand masih akan lemah, apalagi dengan PPKM darurat yang kita nggak tahu apakah akan diperpanjang atau enggak, tapi melihat jumlah kasus seperti ini, disbursement vaksin yang masih rendah, mungkin PPKM-nya terus akan diperpanjang yang darurat ini, jadi aktivitas ekonomi akan terus kehit gitu ya. Kemudian juga berbicara mengenai demand, kenapa saya nggak confident juga, kita lihat data First Year Economic Growth kemarin, menurut saya ada yang menarik di situ. Jadi dari top 5 industri di Indonesia, 5 besar industri di ekonomi Indonesia, manufacturing, construction, agriculture, dan sebagainya, itu cuma satu yang bisa tumbuh positif secara tahunan, which is agriculture. Agriculture tumbuhnya hampir 3% secara tahunan. Kenapa? Simple, karena
harga komoditi naik, CPO naik, semua teh, kopi naik. Demand juga ada karena global economy recover, otomatis secara industri agriculture itu bisa positif gitu. Satu-satunya yang bisa positif dari 5 industri besar di Indonesia. Nah, cuman menariknya kalau kita lihat economic growth secara provinsi, justru provinsi-provinsi yang harusnya diuntungkan oleh ekspansi industri manufacturing ini, Sumatera, itu kan commodity heavy kan. Yes. Kalimantan juga masih kontraksi GDP-nya dan kontraksinya lebih dalam dibandingkan kontraksi national GDP di first Q kemarin. Ini kan menandakan bahwa ada missing link sebenarnya. Yes. Kalau ditanya income Ada apa sih? gitu kan, benar ada apa sih, income ada soalnya, tapi kenapa masyarakatnya nggak spend, GDP-nya masih jelek, ini kan ada missing link di sini. Dan missing link-nya ini saya rasa ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 yang nggak bisa terkontrol juga gitu. Kita lihat di Amerika misalnya, Amerika kita tahu superior dibandingkan negara lain, kenapa? Karena fiskal stimulusnya gede banget, 30% dari GDP, masyarakat itu dalam tanda kutip ditimbuk uang sama pemerintah US, bener gak? Dikasih uang $1.000 Stimulusnya per gede kepala. banget lah. Stimulus gede banget. Vaksin juga oke lah gitu kan, 30% masyarakat udah vaksinasi secara penuh. Nah, sebelum COVID-19 pandemik di US, masyarakat US itu dari 100% mereka punya income, 9% ditabung tiap bulannya. Jadi kalau income-nya kalau 10 juta gitu. 10 juta ya dia tabung 9% ya gitu kan tiap bulannya. Waktu COVID-19 lagi parah-parahnya, jumlah uang yang ditabung naik 35%. Ini kan defensif banget nih. Mereka nggak mau spending, ya kan nabung aja terus. Sekarang ekonomi Amerika udah mulai settle. Kemarin nonton NBA di TV, ya udah ada penonton ya sekarang. Things udah get back to normal kan di US. Tapi sekarang dari 100% mereka punya income, itu masih sekitar 25% ditabung di Amerika Serikat. Ini kan artinya, even di negara yang oke aja perkembangannya, masyarakatnya juga masih rajin nabung. Mereka masih jaga-jaga gimana nih varian baru. Iya, if something bad happen gimana? Apalagi di Indonesia gitu yang belum under control sama sekali, vaksin masih lemah, otomatis masyarakatnya defensif gitu. Jadi this idea that reopening our economy will significantly bolster our GDP figure, saya rasa ada yang dalam tanda kutip cacat di situ, karena fakta membuktikan bahwa mau buka ekonomi selonggar apapun, kalau masyarakat belum yakin bahwa things udah get back to normal, mereka nggak spend juga, dan itu saya rasa masih akan terjadi sampai akhir tahun ini. Nah dengan downside yang seperti ini, apakah ini turut nih menyeret depresiasi rupiah? Ya kalau menurut saya memang prospek perekonomian kita yang masih lemah sampai dengan akhir tahun ini berkontribusi banyak dalam menekan kinerja rupiah. Kita lihat rupiah dari 14.200 ke 14.500 itu kayak cepet banget tiba-tiba. Ini nggak lepas dari prospek ekonomi Indonesia yang lemah juga seiring dengan kasus baru COVID-19 yang meningkat signifikan. Bahkan sampai kemarin PPKM darurat ini kan akan di-assess terus setiap 2-3 minggu ya, dan ada kemungkinan terus diperpanjang, otomatis GDP growth Indonesia ke depannya bisa terus di-revise turun. Padahal kita tahu GDP growth itu kan sebenarnya salah satu faktor yang menentukan pergerakan rupiah. Ketika GDP growth lemah, ya pastinya rupiahnya akan lemah juga gitu. Dan kita lihat untuk projection rupiah sekarang di 4,5%. Ini udah turun jauh dibandingkan posisi di tahun 2020 kemarin. Projection untuk tahun 2021 itu tadinya bisa 5,5% ekspektasinya. Jadi udah kekat hampir 1% ya? Kekat hampir 1% gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam pertemuan Bank Indonesia, 3 pertemuan terakhir mereka itu yang biasanya disclose second Q GDP tumbuh berapa secara tahunan, third Q berapa, fourth Q berapa, itu mereka udah nggak disclose lagi di 3 pertemuan terakhir. Mereka cuma disclose full year projection mereka aja tahun 2021 ini di 4,1 sampai 5,1%. Tapi yang kuartalannya itu year on year-nya mereka nggak disclose. Mungkin Bank Indonesia sendiri melihat akan relatif lemah, sehingga untuk menjaga optimisme pasar mungkin nggak di-disclose. Mungkin ada pertimbangan seperti itu. Jadi kita lihat memang berkontribusi banyak sih terkait dengan wabah COVID-19 yang out of control ini terhadap kinerja rupiah belakangan. Nah, di balik semua itu ada nggak sih secerca harapan atau a bit of confidence in terms of economic recovery di Indonesia? Harapan itu pastinya ada sih. Sebenarnya kalau kita bilang upside potensialnya pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya pertama, kalau misalnya PPKM darurat ini efektif banget gitu kan, di mana-mana kita udah melihat bahwa pengetatan semacam ini, bahkan yang paling ketat itu versinya lockdown gitu ya, seperti misalnya di Italia awal-awal pandemi gitu, negara-negara Eropa, itu kan short term pain but long term gain gitu kan. Nah, kita perlu lihat di periode PPKM darurat ini seberapa ngotot pemerintah untuk bisa recover ya. Iya, untuk ingin recovery ekonominya dipercepat. Kalau misalnya mereka ngotot banget PPKM-nya diberlakukan secara ketat, itu saya rasa ada upside potensial justru. Jadi benar-benar short term pain, mungkin 1-2 bulan akan kerasa data jelek, tapi setelahnya mungkin datanya akan improving. Karena ketika PPKM darurat sukses, yang itu tadi yang saya bilang missing link itu tadi, di mana masyarakat merasa kondisi belum seperti pre-COVID-19 pandemic.
itu perasaan optimisme itu akan mulai timbul. Kalau misalnya kasus barunya direda, masyarakat akan bilang, oke nih things sudah get back to normal. Jadi mungkin di 3 bulan terakhir tahun 2021 spendingnya kenceng, GDP-nya naik. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, ya pasti ekonominya akan relatif lemah gitu. Jadi upside potensial ada, cuman as of now saya rasa tendensinya Masih wait and see lah ya. masih wait and see, cenderung ke downside risk-nya yang lebih besar sih menurut saya. Oke, in summary nih, as a final question, bagaimana sih projection GDP growth-nya Indonesia? Ya tadi saya sudah bilang bahwa untuk konsensus di 4,5% projection untuk 2021, cuman saya memang pasangnya lebih konservatif, apalagi merespons PPKM darurat ini, di mana akan ada tekanan ekonomi dalam jangka pendek, baik itu PPKM daruratnya sukses atau enggak, yang pasti ekonomi akan tertekan dalam jangka pendek. Makanya saya projectionnya untuk 2021 economic growth di 4,15%, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ternyata development yang nggak bagus terkait dengan COVID-19 ya, disbursement vaksin masih lemah, belum lagi rupiah ada kemungkinan melemah lagi, mungkin masih akan saya turunkan juga GDP growth projectionnya. Dan saya rasa konsensus ini yang 4,5% juga harusnya arahnya akan semakin ke bawah sih sampai dengan akhir tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak Kevin atas informasi dan analisa perkembangan makroekonominya. Sama-sama Alia. Semoga informasi terkait perkembangan makroekonomi baik di level global dan lokal dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan langkah strategi investasi ke depannya. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan!